firman Tuhan yang datang untuk menyapa setiap kehidupan kita. Kita boleh melihat Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Perjanjian Lama, Ayub pasal yang ke-7, ayat 17 sampai 19. Jika sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan bersama-sama baca firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-17 sampai 19 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berbicara malam hari ini, di mana mungkin kita sudah biasa, sudah sering mendengarkan seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub. Ayub yang berasal dari tanah Uz. Kita boleh kenal dia sebagai orang yang saleh, bahkan orang yang taat, bahkan menjauhi kejahatan di hadapan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-17, Ayub boleh berkata, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Di sini Ayub bercerita bagaimana kehidupannya yang selalu diperhatikan oleh Tuhan, bahkan selalu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan setiap apapun yang boleh dia hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Kita tahu, jika kita membaca dari awal kitab Ayub ini, Ayub adalah seorang laki-laki yang sangat diberkati Tuhan. Di pada zamannya, di pada saat itu, di daerahnya, di daerah timur, dialah seorang yang terkaya di pada saat itu. Dia bukan cuma diberkati lewat harta, bagaimana hewan-hewan peliharaannya, ternak-ternaknya sangat melimpah. Tuhan boleh berkati dia. Bahkan dalam kehidupannya juga dia diberkati oleh Tuhan lewat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tetapi di dalam perjalanannya, Alkitab menceritakan bagaimana kehidupan anak-anak Ayub yang boleh dicatat di dalam Alkitab, di mana anak-anak Ayub memiliki kegemaran berpesta, minum anggur. Tetapi Ayub sendiri tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan, bahkan taat kepada Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab sendiri diceritakan bagaimana Tuhan mengizinkan iblis untuk menggodai, bahkan mencobai kehidupan Ayub. Tuhan mengizinkan itu boleh terjadi di dalam kehidupan Ayub. Jika kita boleh melihat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Dan iblis berkata, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Dan Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Mu Ayub? Bahkan Tuhan di dalam kitab ini, jika kami boleh menilai, Tuhan merasa bangga memiliki Ayub ada di dalam dunia. Bahkan Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang seperti Ayub pada zaman itu.
Kaum Bapak yang disoleh oleh Tuhan, begitu berharganya Ayub di mata Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya tadi yang sudah kita baca, Ayub bertanya kepada Tuhan, seberapa berharganya manusia di mata Tuhan, sehingga Tuhan selalu menjaga dia. Bahkan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan. Sebanyak 2 kali iblis boleh mencobai kehidupan Ayub. Di mana yang pertama lewat hewan ternaknya, bahkan anak-anaknya. Hewan ternaknya boleh direbut, bahkan dirampas oleh orang-orang Sheba. Bahkan anak-anaknya boleh tertimpa bangunan di rumah di mana mereka melakukan pesta pura. Bahkan di saat itu Ayub tidak pernah menutupi Tuhan. Ayub tidak pernah mengecewakan hati Tuhan. Bahkan sampai titik itu Ayub tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bahkan untuk cobaan yang kedua, iblis boleh mendatangkan atas seizin Tuhan. Atas seizin Tuhan, iblis boleh mendatangkan satu sakit penyakit, yaitu bara busuk kepada Ayub. Bahkan saat itu istri Ayub juga berkata, mempertanyakan tentang ketaatan Ayub yang senantiasa boleh berpegang teguh, dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan istrinya sendiri, kaum Bapak yang disoleh oleh Tuhan, boleh berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertakwa taat kepada Allah? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Seorang istri berkata demikian kepada Ayub. Tetapi Ayub lagi-lagi diuji untuk ketaatannya kepada Tuhan. Lewat 2 kali iblis mencobai dia tetap teguh dan tetap berlaku taat di hadapan Tuhan. Bahkan Ayub sanggup berkata, tetapi Ayub mampu berkata, aku lahir telanjang dan akan kembali juga dengan telanjang, dengan hilangnya harta-harta yang dia miliki tadi. Kaum Bapak yang disoleh oleh Tuhan, bahkan harta itu tidak menjadi tolak ukur bagi Ayub, bahwa Ayub tahu Allah bisa membukakan berkat buat dia. Bahkan sewaktu-waktu Allah juga berkenan untuk mengambil itu daripada hidup. Layak untuk menjadi inspirasi bagi setiap kita, kaum Bapak yang disoleh oleh Tuhan, bahwa di dalam setiap kehidupan kita boleh aminkan apa yang menjadi iman daripada Ayub, bahwa apapun yang kita miliki, biarlah itu boleh kita pergunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Apapun yang kita terima di dalam setiap kehidupan kita, yang menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita, biarlah itu semata-mata kita pergunakan juga untuk memuji, mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Bahkan kaum Bapak yang disoleh oleh Tuhan, bagaimana Ayub juga dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya. 3 orang sahabatnya yang datang kepada Ayub pada saat dia menderita, yaitu Elifas, Bildad dan Zophar, datang menghampiri Ayub. Bahkan lagi-lagi Alkitab mencatat sahabat-sahabatnya sendiri pun tidak dapat menyenangkan hati. Kaum Bapak yang disoleh Tuhan, kita boleh diajari oleh firman ini bahwa orang-orang yang di sekitar kita pun tidak tertutup kemungkinan mereka akan dapat mengecewakan hati kita, hidup kita. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Ayub kecewa dengan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh sahabat-sahabatnya, sedikit pun Ayub tidak pernah berpaling, bahkan tidak pernah bergeser dari imannya sendiri. Dia tetap berlaku taat di hadapan Tuhan. Kaum Bapak yang disoleh Tuhan,
Bahkan di ayat ini kami boleh beberapa kali membaca. Bahkan Ayub seorang yang benar sekalipun tidak semata-mata, tidak seolah-olah dia menganggap bahwa dia layak di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat di dalam Alkitab kita di Ayub pasal yang ke-9. Ayub pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Kami akan bacakan. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suara. Suara Ayub sendiri, kaum Bapak Ibu oleh Tuhan. Dengan ketaatan yang dia miliki kepada Tuhan, bahkan dia mempertanyakan. Bahkan dia tidak percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan suaranya. Tuhan akan mendengarkan apa yang Ayub katakan. Bahkan juga dipertegas di dalam ayatnya yang ke-20. Dikatakan, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Bahkan Ayub berkata, hidupnya yang benar saja pun dia tidak memperkatakan bahwa dia adalah yang benar. Jika kita lihat kaum Bapak yang oleh Tuhan dalam kehidupan akhir-akhir zaman ini, kita boleh melihat bagaimana kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan, bagaimana sikap yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman ini di dalam mengikut Tuhan. Biarlah setiap kita boleh berlaku seperti Ayub. Kita boleh mengamini firman Tuhan yang boleh kita terima saat malam hari ini, menjadi satu motivasi, menjadi satu teladan bagi setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan kasih Tuhan tidak pernah akan meninggalkan setiap kehidupan. Apakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Ini boleh dilakukan oleh Ayub. Bagaimana kehidupannya boleh dicobai, bagaimana sahabat-sahabatnya tidak dapat menyenangkan hatinya, dia masih tetap boleh berdiri teguh di dalam pendiriannya. Dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bahkan saat ini kaum Bapak yang oleh Tuhan, Ayub menjadi inspirasi bagi setiap kehidupan kita. Mari kita mengevaluasi setiap kehidupan kita. Mari kita koreksi. Apakah kehidupan kita saat ini sudah bisa dibandingkan apple to apple antara kehidupan kita dengan Ayub? Bagaimana kehidupan kita saat ini kaum Bapak yang oleh Tuhan? Biarlah kita boleh diajari oleh firman Tuhan yang boleh kita terima dalam setiap kehidupan kita. Kita semakin berbenah di dalam kehidupan kita. Segala kekurangan dan kelemahan itu pasti milik manusia, itu pasti milik kita. Tapi biarlah kita boleh belajar dari setiap kekurangan dan kelemahan itu. Kita boleh membenahi setiap kehidupan kita. Karena Tuhan tidak akan lama lagi, kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Bahkan kita tidak akan pernah tahu kedatangannya ke dalam dunia ini. Bahkan dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, bahkan kedatangannya itu seperti pencuri tengah malam, tidak ada yang tahu. Maka firman Tuhan boleh mengajari kita tetap persiapkan hidup kita. Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan akan datang, tetapi yang perlu kita persiapkan hati kita tetap Tuhan jumpai setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita memilih mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sedikit firman Tuhan yang boleh menyapa setiap kehidupan kita saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi satu motivasi di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita boleh meneladani kehidupan Ayub
di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita mau belajar untuk kita boleh meniru kehidupan yang diimani oleh Ayub di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Haleluya.